From his son Isaac to the land of the east. Genesis 25:6, New International Version. Kutipan tersebut adalah petikan dari kitab Kejadian, dari kitab Injil yang merupakan penyimpan rahasia terbesar berkenaan satu bangsa yang bergerak ke dunia timur bagi mengembangkan keturunan manusia seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bangsa paling rahasia inilah yang menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka, yaitu Asia Barat dan Asia Tengah, di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membangun kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian. Sesungguhnya kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang, lebih panjang dari epik Homer, The Iliad and the Odyssey. Siapakah Bani Jawi? Apa misi rahasia Bani Jawi? Siapakah Bani Jawi atau Jawa atau Melayu? Dari manakah asalnya Melayu itu? Ketika ramai ilmuwan memperdebatkan kaum-kaum yang hilang seperti The Lost Tribe of Israel, Atlantis, Lemuria, Sodom, and Gomorrah, malah masih mencari-cari siapakah Gog and Magog. Rahasia bangsa misteri ini masih terpelihara di dalam tabut rahasia sejak beribu-ribu tahun. Tiada siapa yang tahu dari mana asalnya bangsa ini, bagaimana bangsa ini boleh wujud di tanah paling selatan benua Asia, di penghujung dunia. Bangsa yang hilang masih tidur dan ditidurkan di ujung dunia setelah penat mengembara. Bangsa misteri berehat dan berehat, tidur dengan lenanya, senyap sunyi tanpa siapa mengganggu. Walaupun Hitler telah pergi ke Tibet mencari bangsa misteri ini, tetapi dia juga ketinggalan jejak mereka. Di manakah bangsa misteri ini meneruskan perjalanan mereka? Masih adakah masa lagi untuk menjejaki mereka? Mengapa Israel bersusah payah membangun pangkalan dan pengaruhnya di Singapura? Apa kaitan Cina Singapura dengan Yahudi Zionis? Adakah terdapat apa-apa perancangan ketika Stamford Raffles menjejakkan kakinya di pulau Singapura? Apa hubungan bangsa Melayu dengan bangsa Yahudi? Apakah dia altar paling rahasia bangsa Melayu? Apa yang terjadi 2000 tahun sebelum Masehi di antara Melayu dan Yahudi? Di ujung dunia, bangsa ini masih nyenyak tidur. G. Crawford menambah hujahnya dengan bukti bahwa bangsa Melayu dan bangsa Jawa telah memiliki taraf kebudayaan yang tinggi dalam abad ke-19. Taraf ini hanya dapat dicapai setelah mengalami perkembangan budaya beberapa abad lamanya. Beliau sampai pada satu kesimpulan bahwa orang Melayu itu tidak berasal dari mana-mana, tetapi malah merupakan induk yang menyebar ke tempat lain. Rahasia yang terpendam beribu tahun tentang satu bangsa pengembara yang mencari tanah yang dijanjikan semakin lama semakin terbongkar dengan penemuan berbagai artefak yang penuh misteri dan mengundang pertanyaan seperti penemuan keris di sebuah kuil purba di Okinawa, Jepang, kendi purba yang sama di Vietnam, Kamboja, dan Pahang. Penemuan kota purba yang dinamakan Jawi atau Jawa di Yordan, dan juga penemuan keris purba di Rusia selain gendang Dongson dan kapak tua Asia Tengah yang populer itu. Apa maksud kepada semua misteri ini? Bangsa terahasia inilah yang menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka, yaitu Asia Barat dan Asia Tengah, di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membina kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian. Ketika Ptolemy, seorang ahli geografi Yunani, melukis peta semenanjung tanah Melayu, beliau telah menamakan semenanjung ini Golden Cernozé, yang bermaksud semenanjung emas. Ketika manuskrip-manuskrip India purba menamakan tanah ini sebagai Suvarnabhumi, yaitu tanah emas. Sebuah
Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membangun negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Ofir. Kajian dari manuskrip kuno Firaun Mesir dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahan pengawet, kapur barus, dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawetkan mayat diimpor dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini. Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah ketika Fir'aun Mesir sedang membangun piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara masih bercawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun dahulu, malah bangsa misteri di Nusantara telah mampu mengekspor emas, dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi, gendang, dan keramik purba. Adakah sejarah yang kita baca selama ini betul-betul tepat? Sesungguhnya, kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang, lebih panjang dari epik Homer, The Iliad, and the Odyssey. Di Selat Malaka, kedua-dua kumpulan ini bertemu. Kumpulan yang tiba melampaui jalan laut yang banyak menetap di kepulauan Indonesia bertemu saudara mereka, kumpulan yang tiba melalui jalan darat mayoriti menetap di semenanjung emas Tanah Melayu. Mereka adalah serumpun dan bersaudara. Sudah lama, ratusan tahun mereka terpisah. Mereka berpelukan dan menangis. Ramai yang hadir melihat peristiwa paling bersejarah ini. Mungkin cucu cicit gadis misteri yang meninggalkan selendang merah tadi ada di situ. Bangsa Keturah telah bersatu di Selat Malaka di tanah yang dijanjikan, the land of the East. Apakah rahasia bangsa Melayu 2500 tahun terdahulu? Apakah yang ditemui oleh rombongan kerajaan Nabi Sulaiman di Nusantara? Apakah perjanjian rahasia para Fir'aun di the land of the gods? Anehnya, para Fir'aun ini mendakwa nenek moyang mereka berasal dari tanah ini yang digelar the land of the gods.